Oke, baik. Ini kita coba lektor ya untuk beberapa soal dari kitab Dua Raja-Raja ini ya. Dua Samuel ini, Dua Samuel. Oke. Apa yang ditunggangi Absalom saat berperang melawan pasukan Daud? Menunggangi bagal. Oke. Di mana Absalom tergantung dan mati terbunuh? Di pohon terbanting. Pohon terbanting. Kemana mayat Absalom dilemparkan setelah ia meninggal? Lubang yang besar. Apa nama tugu yang dibangun Absalom untuk dirinya? Tugu peringatan Absalom. Mengapa Absalom membangun tugu peringatan? Karena dia tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengingatnya. Siapa anaknya Zadok? Imaas. Ahimaaz. Siapa yang menawarkan diri untuk membawa kabar kematian Absalom kepada Daud? Imaas. Siapa yang dipilih Yoab untuk membawa kabar kematian Absalom kepada Daud? Orang Ethiopia. Ya. Siapa yang paling pertama kepada atau sampai kepada Daud saat memberi kabar? Imaas. Dalam pegawai Daud, siapa yang menjadi kepala orang Kreti dan Pleti? Tadi Benaya. 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 Siapa yang menjadi kepala orang Rodi? Adoram. Itu pejabat Daud ya. Lalu siapa kepala triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam suatu kali peperangan? Kepala triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu kali peperangan. Si Isibal, ingat aja Baalnya, lalu tinggal tambahin depannya Isibal. Ya. Orang apakah Isibal itu? Orang Hakmoni. Siapa orang yang bersama-sama dengan Daud ketika orang Filistin mengolok-olok Daud? Itu ya, Eleazar anak Dodo. anak Dodo. Siapa pahlawan Daud yang mengayunkan tangannya melawan 300 orang? Abisai. Lalu siapa orang yang berasal dari Kasbel yang menewaskan kepala pahlawan besar dari Moab? Tadi itu yang belakangnya Benaya bin Wanda. Benaya juga pernah turun ke lubang dan membunuh apa yang dia bunuh di dalam seekor singa. Selain itu, Benaya juga membunuh siapa? Orang Mesir yang tinggi perawakannya. Oke. Sekarang yang mana? Udah. Oke, lari ini coba yang ada ini. Oke Pak, ini dulu ya Pak. Baru akan baca lagi. Ini pertama ini dulu ya Pak. Oke. Ini terakhir aja ya Pak. Oke, ya. Ini belum ditanya ya Pak. Duduk aja. Oh. Oke, siapa yang ini anak Daud yang ingin membunuhnya? Anak Daud, Absalom. Dia ingin menjadi raja. Dia mengangkat dirinya untuk menjadi raja ya. Iya, dia kan Daud kan sudah mulai tua gitu kan, jadi dia diangkat menjadi raja, tapi bukan oleh ayahnya. Yang diangkat Daud itu siapa? Salomo. Nah, itu yang diangkat Daud untuk menjadi raja. Yang mengangkat Daud?
Yang mengangkat Daud itu Nabi Nathan. Kan yang mengurapi Daud menjadi raja kan Nabi Nathan. Saul itu raja yang pertama bangsa Israel. Ya betul, bukan Nabi Nathan, Samuel. Sorry ya, Samuel yang mengurapi Daud. Lalu yang mengingatkan Daud ketika dia berdosa itu siapa? Nabi Nathan. Kan Daud kan pernah melakukan dosa lalu diingatkan oleh Nabi Nathan. Kemudian Saul juga diurapi oleh Samuel. Samuel itu dia seorang hakim. Ya, sebelumnya kan tidak ada raja, lalu bangsa Israel minta supaya mereka punya raja seperti bangsa yang lain juga. Maka dipilihlah Saul. Saul ini dari suku Benyamin. Ya, kemudian setelah Saul yang tadinya dia setia kepada Allah lalu dia tidak setia, kemudian ya nanti diangkatlah Daud menjadi raja bangsa Israel yang kedua. Dan raja yang paling terkenal dan paling besar dalam sejarah bangsa Israel itu adalah Daud. Ya. Kemudian setelah Daud itu kemudian Saul digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Ya, nanti kemudian ada raja-raja selanjutnya. Maka kalau disebutkan ada berapa raja bangsa Israel itu nanti dihitung lagi ya, Bapak hitung lagi nanti ada berapa orang itu. Ya, itu jadi kalau kemarin raja yang paling muda itu adalah raja Yosia. Yang paling sebentar masa jabatannya Oke, sekarang kamu ya. Siapa anak laki-laki Saul? Ada 3 itu. Sebutkan 3 anak laki-laki Saul. Yonatan, Yeswi, Malkisua. Siapa anak Saul yang menjadi sahabatnya Daud? Yonatan, betul. Itu enggak ada di soal ini ya. Tapi siapa tahu kan? Itu yang jangan sampai nanti ada yang di luar pertanyaan ini lalu kalian tidak tahu ya. Jadi Yonatan itu sahabat dekatnya Daud. Ya. Tapi Saul suka nggak kalau Yonatan dekat sama Daud? Saul ya ketika Daudnya masih belum terkenal ya dia nggak masalah. Tapi setelah itu kan kemudian mengapa kemudian Daud itu beberapa kali selamat ya karena si Yonatannya. Saul terlupakan. Iya. Lalu siapa nama anak perempuan dari Saul? Ada 2 itu. Mirab dan Mikal. Oke, siapa nama anak perempuannya Saul yang menjadi istrinya Daud? Mikal. Ya, Mikal. Oh ya, Pak cek di Pak nanti. Oh iya. Mikal dan Mirab dan Mikal itu anak perempuannya, sedangkan anak laki-lakinya Yonatan, Yeswi dan Malkisua. Ya. Lalu siapa nama istri Saul? Istri Saul siapa? Lupa apa ya? Ahinoam. Ahinoam. Apa yang mau diingat namanya? Ahinoam. Ingat aja Joa mungkin. Ahinoam anak Ahimas. Itu bahasa lagi. Siapa nama paman Saul? Abner. Ya, Abner ini juga menjadi kepala ini ya. Iya. Kepala pasukannya. Lalu siapa nama ayah dari Abner? Apa Pak? Nama ayah dari Abner. Ner. Diambil nama belakangnya ada Iya. Abner dan Ner. Dan Kalau panglima tentara Saul, apa? nama Ner itu atau siapa itu Ner? Panglima tentara Saul. Atau bisa juga ditanya siapa panglima tentara Saul? Abner. Siapa nama ayah Saul? Kish bin Abias. Ya. Saya berikut. Mengapa Saul ditolak menjadi raja? Karena dia Tidak setia. melanggar perintah Allah. Ya, atau tidak setia kepada Allah ya. Bukan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Saul? Dia menjarah domba. Yang paling baik dari bangsa? Domba dari bangsa mana? Dari bangsa Israel. Bangsa Amalek. Bangsa Amalek. Ya. Kan dia berperang melawan bangsa Amalek dan bangsa Amalek kalah, kemudian
Ya, domba-domba yang paling baik dia ambil, yang tidak baik dia tinggalkan. Wah, parah banget. Pokoknya dia menjara itu. Itu buat kita. Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dipilih Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Allah melihat Hati. hati. Anak Isai yang pertama dilihat Samuel untuk menjadi raja adalah Daud. yang pertama. Oh, siapa ya? Artinya anak, mungkin anak Anak sulung ya? Ya, anak sulung ya. Eliab. Nama ayah Daud adalah? Nah, sama Daud Isai. Nah, kalau itu tak tahu kamu apa sih. Ada berapa orang anak Isai yang lewat di depan Samuel dan tidak terpilih menjadi raja? 7 orang. Ya. Siapa saja anak Isai yang lewat di depan Samuel untuk menjadi raja? Lupa apa tuh, Pak? Eliab, Abinadab, Sima. Pak, tapi bukannya tadi 7 orang? Iya, karena sudah ini yang tertulis di sini Tiga tiga. laki-laki sama perempuan. Siapa yang mengurapi Daud menjadi raja? Samuel. Samuel. Pak, itu belum ya, Pak, yang isi belum. Ini belakang ini belum. Belum, Pak. Samuel. Kayak interviewnya? Dari yang Salomo jatuh dalam persembahan. Apa lagi Pak? Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Pak, belum itu, Pak. Tanya ini. Apa pekerjaan Daud sebelum diurapi menjadi raja? Atau Gembala menjadi domba. kepala domba? Ye. Kalau itu gampang kan? Ya. Siapa saja wanita-wanita? Ini Salomo ya. Wow. Salomo ini raja keberapa tadi? Ketiga. Ketiga bangsa Israel. Berapa lama dia menjadi raja? 40? Wah, banyak sama nama ya, Pak. 1 tahun. Iya, berikut. Siapa saja wanita-wanita yang dicintai Salomo selain anak Firaun? Gila. Ada perempuan dari? Ayah Ini tidak disebutkan namanya ya, tapi dari ya perempuan dari Edom. Edom nggak ada. Moab, Amon, oh Edom betul, Edom, Sidon dan Het. Moab, Amon, Edom, Sidon, Sidon sama Het. Itu bukan nama ya, tapi ini sukunya ya. Berapa jumlah istri Salomo? 700 kaum bangsawan dan 300 Jadi 1000 ya, banyak. Apa nama dewa yang diikuti Salomo? Asitoret, Dewi orang Sidon, Sidon, Milkon, dewa orang Amon, Komos, dewa orang Moab, dan Molok, dewa orang Bani. Jadi dia ada berapa dewa dia ikutin? 4. Ya, dari dewa orang Sidon, orang Molok, orang Moab, kalau orang Amon. Ya, nah kalau yang tadi orang Sidon itu mereka punya dewi namanya Asitoret. Asitoret. Ya. Kalau orang Amon namanya Milkon. Ya. Dewa Milkon ya. Lalu Komos itu dewa orang Moab dan Molok dewa Bani Amon. Ini yang kitab 1 Raja-Raja sampai 11 sampai 14 ini tidak ada soal, tapi nanti perlu dibaca ininya aja. Nanti kalau Bapak sempat nanti akan dibuat mungkin 3-4 soal gitu ya. Kenapa Pak di pembentukannya cuma 7 hari? Ya. Ya dia dibunuh. Iya. Dibunuh. Siapa nama anak Yerobeam yang jatuh sakit? Abia. Abia. Apa yang terjadi ketika istri Yerobeam kembali ke rumahnya? Anak mereka Abiam akan mati. Oke. Siapa yang naik tahta menggantikan Yerobeam? Nadab. Siapa raja Yehuda yang memerintah pada masa yang sama dengan Yerobeam? Reha. Rehabiam. Ya. Jadi Rehabeam ini anaknya Salomo ya. Pak, saya udah ready, Pak. Oke, sebentar ya. Siapa raja Mesir yang menyerang Yerusalem pada zaman Rehabeam? Kita balik. Siram. Sisak. Sisa akal. Oke. Siapa yang menjadi raja Yehuda